Mas Saiman, begini, tadi karena yang dipertanyakan adalah kekuatan pembuktian dari keterangan UGM, nah maka ini saya mau menyederhanakan persoalannya ya. Kita lihat zoom out saja. Kita ini melihat persoalan ini zoom out. Pertama begini, perkara ini kan masuk karena tuduhan dari pihak Pak Roy Suryo CS atas ijazah Jokowi yang palsu. Saya lihat definisi palsu ini ada dua. Satu, palsu secara substansi, artinya palsu bagaimana mendapatkan proses ijazah itu, kegiatan akademiknya. Dan yang kedua, palsu secara kertas, itu yang dikatakan dari pramuka, fotonya, dan lain-lain. Nah, di mana posisi keterangan UGM ini? Nah, keterangan UGM ini otomatis dia membantah sebenarnya, ya, definisi palsu secara substansi. Itu pertama, itu karena dia yang mengeluarkan, jadi kekuatan pembuktiannya itu besar. Nah, akan tetapi tadi yang dikatakan Pak Nasrullah atau Pak Lukas, pihak Pak Roy Suryo ini coba memberikan jarak antara kebenaran yang didefinisikan oleh proses formal tadi, oleh UGM dan Lab4 dengan kebenaran yang dikatakan itu kebenarannya tidak asli, itu bukan kebenaran aktual. Tadi bahasa Pak Lukas saya pinjam meta. Nah, persoalannya adalah apa bukti-bukti yang dipunyai oleh kubu dari Pak Roy Suryo ini untuk memberikan jarak itu. Nggak usah, ini supaya mempermudah. Jadi maksudnya gini, UGM dan Lab4 Polri sudah melakukan uji. Yes, itu. Tapi Mas Roy dan kawan-kawan melakukan pengujian lagi dengan cara yang berbeda. Mau mengatakan. Dan menurut Anda itu sesat? Enggak, saya tidak mengatakan sesat. Saya di sini tidak membela siapa-siapa, tapi saya membaca kalau ini pertandingan, saya sedang membaca langkah-langkah yang sedang dilakukan dan apa yang terjadi sekarang. Kalau tidak sesat nggak salah dong apa yang dilakukan Mas Roy dan itu tidak sesat sama sekali. Kalau nggak sesat harusnya nggak jadi tersangka dong. Saya jelaskan. Logika sederhananya kan. Oh iya, betul. Artinya kalau jadi tersangka sesat, salah. Sekarang begini, persoalannya hukum kita, kebenaran formal itu kan didefinisikan yang namanya lewat sistem pembuktian. Sistem pembuktian kita, thresholdnya atau standarnya itu rendah. Apa itu? 2 alat bukti cukuplah orang menjadi tersangka. Nah, sekarang pihak Pak Roy Suryo ini kan mau memberikan klaim bahwa kebenaran formalitas yang melalui proses hukum keterangan UGM itu tidak selaras dengan kebenaran aslinya. Nah, sekarang justru pihak Pak Roy Suryo ini harus diberikan kesempatan ya untuk membuktikan klaim dia bahwa kebenaran formalitas itu tidak sama dengan kebenaran aktual. Nah, di sini saya mau mengatakan kalau misalnya mau mengajukan. Tapi itu kalau gitu berarti begini, saya setuju apa yang Anda katakan. Ya. Kalau begitu jadinya ilmiah dong, bukan penyebaran fitnah. Yes, jadi awalnya harus. Jadi ketika ditanyakan kasus ijazah, Anda setuju ilmiah atau penyebaran fitnah? Sampai sekarang kalau kita lihat kebenaran formalitas mengatakan itu fitnah, jadi tersangka. Nah, tadi pertanyaannya. Saya tanya Anda, ini sederhana pertanyaannya. Kasus ijazah Pak Jokowi berdasarkan teori Anda tadi, ya, ilmiah yang dilakukan Mas Roy Suryo nih, ilmiah atau penyebaran fitnah? Saya belum bisa katakan karena pertandingan ini belum berakhir. Nah, pertandingan ini masuk ke babak berikutnya. Nah, saya pikir ini hal yang sederhana karena begini, Anda katakan bahwa saya sependapat dengan disampaikan Adinda, dilakukan pengujian di dua sisi. Aristo ini yang menyatakan bahwa Roy Suryo CS harus diberikan kesempatan kalau itu seluas-luasnya oleh negara, bukan hanya oleh publik, oleh negara untuk membuktikan. Artinya ilmiah. Dalilnya. Iya, artinya ilmiah. Ya, kalau pembuktian tentu ilmiah. Tapi bagaimana mungkin? Sekarang tentu kemudian ada ahli-ahli yang akan menilai kembali apa yang disampaikan oleh Roy Suryo CS ini tentang bahwa ini asli atau palsu, kan dia ada mekanisme. Enggak, karena gini, ini agak sulit untuk kemudian terima logika. Menurut saya begini, ketika diberikan kesempatan untuk membuktikan ijazah itu seluas-luasnya bagi Roy Suryo CS, maka tidak mungkin dilakukan ketika itu dilakukan dalam status dia tersangka. Jadi gini, saya sebenarnya hampir sama dengan Aiman. Kalau saya sendiri hampir sama dengan pendapat Anda, tapi saya tidak ingin menyatakan pendapat yang membentur kebijakan kelembagaan polisi. Itu saja. Hanya saja saya sependapat dengan statement Anda yang terakhir barusan. Oke.